Suara bende yang dipukul bergetar membungkam mulut siapapun yang semula masih berbisik-bisik. Demikian besar suara wibawa dari bende itu karena benda itu bukanlah bende sembarangan. Setidaknya gong yang suaranya menggelegar itu memiliki sebuah nama yang sangar, Bende Kiai Samudra. Dalam perang yang berkecamuk, bende itu mampu memberi kobaran semangat untuk bertempur dengan lebih menggila. Suara bende itu barulah awalnya, karena kemudian disusul pula oleh suara genderang dan tambur yang dipukul dengan berderap menjadi pertanda para Pahom Narendra Sabta Prabu akan memasuki tempat upacara penobatan. Pusat perhatian kemudian segera tertuju pada keponakan sang raja yang berpakaian sangat indah dengan kain berperada emas yang berjalan berdampingan dengan Sekar Kedaton yang juga berdandan amat cantik. Di belakangnya, Sri Sudewi mengayunkan langkah kakinya dengan senyum kemenangan karena dengan telak ia merasa berhasil mengamarkan Dampar Kedaton dari penghuni istana Kanan. Sri Sudewi berjalan berdampingan dengan Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari diiringi Singawardana di belakangnya. Disusul Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa dan suaminya. Dyah Wiyat yang sudah berusia sangat sepuh ditaksir sudah lebih dari 70 tahunan usianya. Itulah sebabnya langkahnya kini sudah agak tertatih dan harus dituntun oleh seorang emban yang berusia masih remaja. Madu Dewi, Dwitendu Dewi dan suami masing-masing berjalan tanpa berbicara dan tidak menoleh kemana-mana. Pandangan berempat itu lurus tertuju ke arah depan. Segenap yang hadir serentak menyembah sesuai aba-aba dan mengakhiri sembahnya ketika para kerabat istana utama itu telah duduk di kursi masing-masing. Upacara penobatan akan segera dimulai. Terdengar kini suara seorang perempuan. Suara perempuan itu mengagetkan sekaligus menyebabkan dada Mahapatih Gajah Enggon berdesir dengan tajam. Sosok pemilik suara itu sungguh luar biasa. Bermula, ia hanya seorang yang berderajat emban yang kemudian memiliki kedekatan dengan permaisuri. Ia kemudian punya kesempatan untuk berdekatan dengan Sekar Kedaton. Kedekatan itu telah menyebabkan ia berbuat kelewatan dengan berani menyakiti anak sang raja. Gajah Enggon kini harus merasa takjub ketika mendapati emban Ragaweni seperti memiliki nyawa yang berlapis-lapis. Lolos dari hukuman mati digantikan dengan hanya diusir. Ia kemudian berhasil kembali ke istana dan dengan penuh keyakinan bahkan menjadi pemimpin upacara penobatan. Gajah Enggon bahkan juga amat merasa yakin keputusan Pahom Narendra yang mengangkat Wikramawardhana untuk menggantikan raja sementara juga berada di balik pengaruhnya. Benar-benar ketibal gila, gumam Gajah Enggon sambil memandanginya. Emban Ragaweni yang sadar tengah menjadi pusat perhatian memanfaatkan itu dengan baik. Ia menunjukkan kepada siapapun bahwa ia kini bukan lagi seorang pesakitan. Semua pihak harus tahu kebebasannya agar jangan sampai ada yang mengusiknya lagi. Sesorah dari sang permaisuri, teriak emban Ragaweni yang kemudian melanjutkan tugasnya. Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan dengan amat anggun melangkah menuju tempat yang telah disediakan. Suasana yang semula sudah hening kini menjadi semakin hening lagi. Udara yang sangat panas meskipun matahari telah doyong ke arah barat tidak mampu mengganggu minat dan perhatian dari setiap orang. Sebagaimana diketahui, saat ini Gusti Prabu sedang sakit dan tidak mampu menjalankan tugasnya. Keadaan itu beberapa hari yang lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak tahu diri.
untuk kemudian pamer kekuatan. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada yang ditunjuk untuk menggantikan suamiku, untuk kemudian menjalankan tugasnya. Alasan-alasan itulah yang telah mendorong Sabta Prabu untuk segera bersidang dan juga mengambil keputusan. Kata demi kata telah diucapkan Sri Sudewi dengan amat urut. Kata demi kata pula disimak dengan seksama. Gajah Hinggon mencermati ucapan permaisuri itu dengan penuh perhatian. Tidak jauh darinya, Bre Wirabumi yang duduk bersila di belakangnya ikut mendengarkan sesorah itu dengan kadar perhatian yang sama. Laksamana Nala, Empu Tanding, para Dharma Diaksa dan segenap prajurit menyimak seolah tidak ingin satu kata pun yang lewat dari pendengaran mereka. Hanya para prajurit yang berkekuatan segelar sepapan yang sedang pasang gelar perang di alun-alun yang bernasib sial karena tidak bisa mengikuti pembicaraan dan juga perkembangan yang terjadi. Yang pertama, melalui hak dan kedudukanku sebagai Garwo Padmi, aku telah memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Emban Ragaweni. Untuk selanjutnya, aku minta kepada siapapun untuk tidak mengusiknya. Atas pengabdiannya yang luar biasa kepadaku selama ini. Kepada Emban Ragaweni, aku menganugerahkan kedudukan sebagai Nyai Tumenggung dengan nama Nyai Rogamas. Udara bagai bergolak ulang-ulangan berasal dari angin yang berputar di tengah alun-alun yang melibas dedaunan kering dan debu-debu. Bagi mereka yang tahu duduk persoalannya, pemberian ampunan dan penganugerahan gelar itu sungguh sangat menarik perhatian. Tidak berkedip kini Mahapati Gajah Hinggon memperhatikan wajah Emban yang mampu bersikap kelewatan itu. Sepanjang sejarah Mojopahit, bahkan jauh di masa Singosari, tidak ada seorang Emban yang berani menampar anak raja kecuali Emban itu. Gajah Hinggon hanya bisa menghela nafas melihat kenyataan yang janggal itu. Anugerah semacam itu permaisuri tidak memilikinya. Hak untuk memberi anugerah hanya bisa diberikan oleh sang raja. Perhatian kini masih terpusat ke wajah sang permaisuri. Selanjutnya, Pahom Narendra Sabta Prabu mengambil keputusan amat bulat untuk mengangkat Wikramawardhana menjadi raja baru karena sang Prabu berhalangan. Itulah sebabnya sekarang juga dilakukan wisuda atas nama kakaknya, Kusumawardhani, yang akan diwisuda untuk menjadi Prabu Putri. Selanjutnya akan menyerahkan kekuasaannya kepada adiknya. Tidak seorang pun yang berani menyanggah keputusan itu meskipun terasa betapa janggalnya. Hiruk pikuk kini terjadi ketika persiapan penobatan Dyah Kusumawardhani akan dilakukan. Seorang Emban yang sejak awal membawa sebuah nampan yang terbungkus kain kemudian maju ke depan. Atas isyarat yang diberikan Sri Sudewi, Emban itu mendekat dengan beringsut. Perlahan Sri Sudewi membuka selubung kain penutup itu dan terlihatlah sebuah mahkota yang akan menggiring kenangan siapapun pada sosok yang pernah mengenakan di rentang waktu puluhan tahun yang lalu. Ketika menggelar pemerintahan Mojopahit setelah menggantikan Jaya Negara, Sri Giptarya selalu mengenakan mahkota yang gemerlap itu. Karena banyaknya permata yang melekat, maka mahkota itu terlihat berkilat-kilat. Atas isyarat ibunya pula, Kusumawardhani yang menyembah kemudian agak menundukkan kepalanya. Atas nama Pahom Narendra Sabta Prabu, dengan ini aku nobatkan Kusumawardhani menjadi seorang Prabu Putri, kata Sri Sudewi dengan lantang. Sri Sudewi mendekati anaknya dan memasangkan mahkota itu di kepalanya.
Dyah Kusumawardhani tidak melepas tangannya yang tetap melekat ketika penobatan dirinya itu dilakukan. Saat dari sebuah ujung terdengar tepuk tangan, maka bagai gayung bersambut, suasana di tatak rambat Balai Manguntur itu menjadi hingar-bingar. Kusumawardhani yang telah mengenakan mahkota Prabu dan dengan demikian telah berderajat raja, kemudian menebarkan pandangan matanya hingga menyebabkan semua suara itu mereda. Hiruk pikuk yang semula riuh rendah kemudian langsung saja surut. Sri Sudewi memberinya kesempatan untuk berbicara melalui sebuah anggukan kepala. Namun Kusumawardhani tidak merasa perlu bergegas untuk memanfaatkan kesempatan itu. Yang ia lakukan justru menoleh memandangi adiknya yang bagai tidak sabar menerima pelimpahan kekuasaan. Dyah Kusumawardhani kemudian mengalihkan perhatiannya pada neneknya yang kini tersenyum bahagia. Kusumawardhani kemudian mendekati Dyah Wiyat. "Eyang, apakah benar hamba sekarang adalah seorang Prabu Putri?" Tanya Kusumawardhani dengan suara yang santun. Mereka yang berada pada jarak yang dekat mampu mendengar ucapan itu. Gajah Henggon, Laksamana Nala dan Empu Tanding termasuk beruntung karena bisa ikut mendengar dengan jelas. "Kau sekarang seorang Prabu Putri, Kusumawardhani?" Jawab neneknya dengan suara yang bergetar. Kusumawardhani menyembah sebagai rasa terima kasih untuk jawaban itu. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa mengangguk ketika menerima penghormatan yang diarahkan kepadanya. Laksamana Nala bingung ketika Kusumawardhani kemudian mendekatinya. Sang Hamancanagari kemudian bergegas merapatkan kedua telapak tangannya. Laksamana Nala amat sadar ia kini sedang berhadapan dengan seorang Prabu Putri. "Bagaimana menurut Paman? Apakah Paman juga sependapat dengan Eyang Putri? Bahwa aku sekarang adalah seorang Prabu Putri?" Sang Hamancanagari Arya Mandalika Laksamana Empu Nala mengangguk. "Benar Gusti. Gusti Putri sekarang adalah seorang Prabu Putri." Apa yang dilakukan Kusumawardhani masih menjadi pusat perhatian juga ketika ia kemudian mendekat ke arah Wreda Mantri Empu Tanding. Wreda Mantri menduga pertanyaan yang akan diajukan padanya pasti senada dengan pertanyaan sebelumnya. "Bopo Empu Tanding, apa pendapatmu tentang Sabdo Pandito Ratu?" Empu Tanding kini terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan yang ditujukan padanya itu tidak sebagaimana dugaannya. Namun Empu Tanding bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. "Sabdo Pandito Ratu adalah kewenangan seorang Prabu yang harus dilaksanakan dan tidak bisa dirubah, Gusti." Kusumawardhani mengangguk dan memberi orang itu senyuman. Kusumawardhani dengan sikapnya yang aneh dan membingungkan itu kemudian beralih mengarahkan perhatiannya pada Mahapati Gajah Henggon. "Sebaliknya, bagaimana menurut Mahapati? Benarkah aku sekarang seorang Prabu Putri yang memiliki hak atas Sabdo Pandito Ratu?" Gajah Henggon tidak segera menjawabnya, namun sejenak kemudian ia mengangguk. "Benar Gusti Putri, tidak ada keraguan secuil pun bahwa benar apa yang disampaikan Eyang Putri Ibu Suri, juga pendapat dari Laksamana Nala dan Empu Tanding. Semuanya adalah benar Gusti." Kusumawardhani masih menebarkan pesonanya kemana-mana. Tidak seorang pun mereka yang hadir berani bersuara karena akan mengganggu kejelasan ucapan dari sang Prabu Putri. Dengan kedudukannya itu,
tidak seorang pun yang meragukan Sekar Kedaton Kusumawardhani telah menjelma menjadi seorang Prabu Putri dengan segala kekuasaan yang melekat kepadanya. Berdebar-debar kini Amban Ragaweni ketika Kusumawardhani melangkah mendekat kepadanya. Dalam kedudukanku sebagai seorang Prabu Putri, lengkap dengan apa yang aku kuasai dan aku miliki, aku ingin menegaskan kembali apa yang tadi telah diundangkan oleh Ibu Permaisuri yang telah menganugerahkan gelar kepada Bibi Ragaweni. Ia sekarang adalah Nyai Tumenggung Rogamas. Dari tempatnya, Mahapatih Gajahenggon membeku bingung melihat sikap Prabu Putri yang dirasakannya sangat aneh dan sulit ditebak itu. Sri Sudewi tersenyum karena merasa amat bahagia melihat sikap anaknya yang telah dianggapnya benar. Untuk selanjutnya, aku ingin berbicara mengenai Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu adalah ucapan dan perintah raja yang bermakna undang-undang yang harus dilaksanakan. Sangat tidak baik bila ada perintah raja yang tidak dilaksanakan. Seperti misalnya, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Prabu Hayam Wuruk kepada Emban Ragaweni yang kemudian telah dimentahkan oleh Permaisuri. Wibawa raja harus dijaga. Jika tidak, wibawa itu akan hilang karenanya. Berderak kini pilar-pilar istana Tatak Rambat Palemanguntur. Bingung kini Amban Ragaweni yang belum menyadari keadaan itu dengan sepenuhnya. Bingung pula Sri Sudewi yang merasakan sikap aneh dari anaknya. Paman Mahapatih Gajahenggon dan juga Paman Laksamana Nala, dengarkan dan catat baik-baik atas kesalahan yang dilakukan Emban Ragaweni yang telah mendalangi penculikan suamiku dan telah menganiaya sampai rusak wajahnya. Atas kesalahan Emban Keparat itu yang telah memberiku racun hingga menyebabkan aku kehilangan calon jabang bayiku yang kelak mestinya menjadi calon Raja Majapahit. Atas kesalahan yang ia lakukan, yang telah mencoba membunuh Garwa Anem Sang Prabu dengan memasukkan ular ke dalam biliknya. Juga atas kelancangan yang dilakukan yang tidak sepatutnya terhadap Sekar Kedaton. Aku perintahkan ia dihukum mati. Hukum mati ia sekarang juga, sebagaimana dulu yang pernah diperintahkan oleh Romo Prabu. Udara bergetar kasar, petir menyala meledak menggoyang langit Mojopahit hingga ujung batas kota raja. Semburat kerambuan ribuan burung kuntul yang menempati Bramastana di tengah alun-alun. Pun mobat mabit bendera gula kelapa yang digoyang oleh Maruto dengan amat kasarnya. Kaget itu menyengat siapapun, menyentakkan Emban Ragaweni yang sama sekali tidak mencermati perkembangan keadaan yang akan berubah langsung dengan kasarnya. Sri Sudewi membeku. Dia Huyat Raja Dewi Maharajasa membeku. Suaminya juga tidak kalah kaget. Gemetar di tempat duduknya, Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari kini berubah menjadi buyutan. Di tempatnya, Kusumawardhani telah mengenakan mahkota Prabu Putri yang telah berubah wujudnya menjadi penjelmaan Batara Siwa yang siap menghancurkan apapun. Siap melubat mereka yang berani mencoba-coba melawan kekuasaannya. Mahapatih Gajahenggon yang terbelit pesona sihir kini mengalami kesulitan untuk membebaskan diri dari pesona kekuatan sihir maha dahsyat yang telah membelit pinggangnya. Apakah masih kurang jelas perintahku, Mahapatih? Kata Kusumawardhani dengan lantang.
geledah juga seluruh rumah di lingkungan kota raja. Di rumah yang di sana ada banyak kulit binatang sebagai hiasannya. Kepala harimau, kepala menjangan, bahkan kulit ular. Di tempat itu suamiku disekap dan dibakar wajahnya. Cari sampai ketemu. Hamba Gusti Putri. Prajurit, tangkap Emban Ragaweni dan seret ke alun-alun, jawab Mahapati Gajah Henggon dengan sigap. Dengan cekatan, Gajah Henggon melaksanakan perintah itu. Melalui ayunan tangannya, ia memberi perintah pada beberapa orang prajurit untuk meringkus Emban Ragaweni. Tidak ada guna baginya untuk melawan. Emban Ragaweni kini pucat pasi. Ia tidak bisa berbuat apapun. Dengan seketika, ayunan jantungnya bergerak dan berderak. Tunggu Kusumawardhani, kata Sri Sudewi berusaha mencegah. Aku seorang Prabu Putri. Laksanakan perintah itu dan jangan diubah. Hukum mati Emban itu sekarang juga. Angin kini benar-benar berubah arah. Laksamana Nala yang tidak menduga terbungkam diam dan tidak bisa berbicara. Juga Empu Tanding yang kini mulutnya ternganga. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk menyelamatkan Nyai Tumenggung Rogamas. Pada hari ia memperoleh penganugerahan gelar dan kehormatan, ternyata pada hari yang sama juga menjadi hari yang paling buruk baginya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Raden Kudamerta. Kusumawardhani memandang kakeknya dengan tajam. Kusumawardhani yang berubah amat garang itu kemudian menebar kekuatan pesonanya. Di awal Romo Prabu jatuh sakit, suamiku pergi ke Belambangan dan tidak pernah kembali. Emban Ragaweni yang telah diusir kemudian masuk menyelinap ke istana dan menemuiku. Aku dijanjikan untuk bisa bertemu dengan suamiku melalui sebuah pertemuan di Patirtan Temon. Dari sana, dengan mata yang tertutup, aku dibawa ke sebuah rumah entah di mana. Dan kudapati suamiku disekap dan disiksa. Wajahnya dirusak sampai tidak bisa dikenali. Emban Ragaweni kemudian memberiku racun yang kemudian menyebabkan aku keguguran. Menurut pengakuannya sendiri, dengan bangga ia juga mengatakan pembunuhan menggunakan ular terhadap ibu tiriku itu adalah ia dalangnya. Sang Prabu jatuh sakit menurut Bopo Brahmana Pangpang juga karena telah menelan racun, bukan karena sakit yang sewajarnya. Lalu siapa orang yang sanggup untuk melakukan semua itu? Amat jelas kata-kata Kusumawardhani yang menyebabkan Sri Sudewi pucat pasi. Ia sama sekali tidak menyangka apa yang dilakukan Emban Ragaweni telah kebablasan terlalu jauh. Emban itu telah melakukan semuanya. Tanya Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Benar, Eyang. Dengan jelas dan amat rinci, Kusumawardhani kemudian menceritakan apa yang telah terjadi hingga menyebabkan para kerabat Pohom Narendra yang mendengarkannya gemetar. Ibu Suri Dyahwiyat terhenyak nyaris jatuh. Gemetar juga dialami Sri Sudewi yang kaget menyimak penuturan itu. Kaget dengan warna berbeda dialami oleh Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari yang juga tidak kalah bingung. Maka semua orang menjadi sangat paham mengapa Kusumawardhani menjatuhkan hukuman mati. Menegakkan hukuman yang sebenarnya telah dijatuhkan oleh Prabu Hayam Wuruk yang amat setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh emban itu. Tidak ada hukuman yang pantas dilakukan bagi orang yang hanya berderajat emban itu.
yang telah menggagalkan kehamilanku, kecuali hukuman mati. Karena jabang bayi ini kelak adalah calon Raja Majapahit. Tidak ada hukuman yang pantas dilakukan bagi Rogamas yang telah mencoba membunuh istri raja, kecuali hukuman mati. Juga tidak ada hukuman yang pantas diberikan bagi penculik dan juga penganiaya suami Sekar Kedaton, kecuali hukuman mati. Apalagi ia telah mengaku mencoba membunuh Gusti Prabu dan mencoba mempengaruhi masa depan Mojopahit. Kata demi kata terucapkan dengan sangat jelas tanpa satupun yang tercecer. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa merasa kulitnya dilintasi ribuan ekor semut karena sedikit pun ia tidak menyangka ada kisah mengerikan di balik wajah Amban Ragaweni yang tidak bisa dikecilkan kejahatannya dari orang yang selama ini dianggap paling jahat, Mahapati. Maka hiruk pikuk segera terjadi seperti riuh jutaan ekor tawon yang mendengung saling berbicara. Hiruk pikuk itu barulah terbungkam ketika Kusumawardhani mengangkat tangannya meminta semua orang untuk diam. Kusumawardhani kemudian berbalik dan berjalan perlahan ke arah adiknya. Kau masih ingin menjadi Raja Wikramawardhana? Tanya Kusumawardhani. Yang ditanya kini terlonjak. Wikramawardhana tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ketika ia menoleh pada ibunya, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari dan Singawardhana juga tidak kalah bingungnya. Sama sekali tidak ada jawaban. Kusumawardhani masih menyebar kekuatan dahsyat pesonanya menggerayangi semua wajah di tempat itu. Pandangan mata dari Prabu Putri yang menggenggam kekuatan angkara murka itu tiba-tiba berhenti di wajah seorang pemuda yang berada di sela-sela berjejalnya banyak orang itu. Tanpa setahu siapapun, Bri Wirabumi kini memberikan kepalan tangan kepada Kusumawardhani. Kusumawardhani mengangguk menerima bahasa isyarat itu. Sang Prabu Putri yang ternyata mampu membuktikan bagaimana seharusnya Sabto Pandito Ratu itu diterjemahkan, lalu kemudian singgah di wajah Bre Gajah Narapati yang tampan. Pemuda yang bersahabat erat dengan Raden Wirabumi itu kemudian merapatkan kedua telapak tangannya. Kusumawardhani tiba-tiba mengayunkan langkah kakinya untuk turun dari Manguntur. Semua yang sewoko di sana kemudian menyibak. Aku harus memastikan hukuman mati itu benar-benar dijalankan. Jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk menggagalkannya, ucapnya dengan sangat geram. Beberapa orang prajurit yang semula tidak memiliki ruang gerak karena nyaris setiap sudut istana telah dikuasai, kini bertindak dengan amat cekatan. Para prajurit yang dipimpin oleh Senopati Dipo Manguri itu bergegas memberikan pengawalan. Semuanya minggir, beri jalan, teriak Senopati Dipo Manguri. Ucapan Senopati Dipo Manguri itu sekaligus isyarat bagi siapapun untuk bergerak ke alun-alun. Seorang tanda yang semula bertugas akan memayungi raja baru setelah diwisuda itu kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menyibak barisan dari para prajurit yang melindungi Prabu Putri. Bukan usaha tanda itu yang menyebabkan ia berhasil menempatkan diri, melainkan karena para prajurit yang lain melihat payung yang dibawanya adalah songsong Kiai Mendung. Itulah payung yang dulu pernah digunakan untuk mewisuda Prabu Hayam Wuruk, bahkan juga Raden Wijaya ketika mendirikan Mojopahit di tahun Riburneng Kartika masa Pancadasi, tahun Jawa kuno 1215 Saka atau bertepatan dengan 12 November 1293 Masehi. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar,
Bahkan Ibu Suri Dyahwiyat memaksakan dirinya untuk ikut bergabung ke alun-alun guna melihat apa yang sedang terjadi. Digandeng oleh 2 orang emban, perempuan tua itu berjalan dengan tertatih. Raden Kudamerta yang tidak sabar ingin tahu harus bersabar mendampingi istrinya. Akan halnya Wikramawardhana yang merasa rongga dadanya kosong bagai melayang ketika ia juga mengayunkan kakinya. Penobatan yang sudah berada di depan mata itu rupanya akan sirna. Pucat pasi kini wajah Emban Ragaweni yang telah berada di tengah alun-alun. Para prajurit memberi ruang yang luas dengan memasang tali pembatas nyaris seluas separuh luas istana Manguntur. Kalangan dalam bentuk melingkar macam itu biasa digunakan untuk gladi perang tanding atau adu jago yang biasa dilakukan di Balai Pasatan. Di depan mata Emban Ragaweni yang telah berhasil memetik gelar Nyai Tumenggung Rogamas itu yakin nyawanya tidak akan tertolong. Dosa yang telah ia lakukan terlalu besar untuk kemudian dimintakan ampunan. Aku benar-benar mati kali ini, gumam Emban Ragaweni dengan yakin. Pucat pasilah perempuan itu ketika 4 orang prajurit masuk ke dalam kalangan dengan menuntun masing-masing seekor kuda. Beberapa hari sebelum sakit yang dideritanya, Prabu Hayam Wuruk yang sangat marah pada kelancangannya yang telah berani menampar anak kandungnya telah menjatuhkan hukuman mati melalui ditarik 4 ekor kuda. Adakah hukuman mati macam itu yang akan dijalaninya nanti? Tidak hanya Emban Ragaweni yang sedang ketakutan ketika melihat perkembangan yang tidak terduga itu. Di antara berjejal-jejalnya para prajurit dan rakyat yang melihat, ada seorang lelaki yang bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Ada keinginan kuat dalam hati laki-laki itu untuk menolong istrinya. Namun Mahesa Arga kini telah benar-benar mati langkah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kuperbuat? Ucapnya sambil menggenggam guncangan rasa takut yang tidak kepalang. Sama seperti istrinya, Mahesa Arga merasa ngeri ketika membayangkan tubuh perempuan itu akan sempal menjadi 4 bagian. Ampun Gusti Patih, ampun, ucap Ragaweni memelas ketika Mahapati Gajahenggon mengayunkan langkah kaki mendekatinya. Gajahenggon memandangi perempuan di depannya itu dengan takjub. Sebenarnya, aku merasa amat kagum padamu Nyai Tumenggung Rogamas. Kekagumanku adalah pada sepak terjangmu yang luar biasa. Meskipun kau hanya seorang emban, bertahun-tahun rupanya kau telah berhasil menjelmakan diri menjadi seseorang yang menyebabkan Sekar Kedaton ketakutan. Berani menampar anak raja, itu adalah sungguh hal yang luar biasa. Yang itulah sebabnya aku merasa kagum padamu. Tetapi yang tidak bisa kuduga, kau telah lancang dengan berani menggugurkan kandungannya. Pikiran apa yang tumbuh dan mekar di benakmu ketika kau melakukan itu, Rogamas? Emban Ragaweni tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena jantungnya terlalu lemas untuk menyangga beban berat yang menghimpitnya. Belum lagi kesalahan yang lain. Mencoba membunuh Gusti Prabu dan istrinya. Hukuman mati macam apa yang kau inginkan, Rogamas? Mohon ampun Mahapati. Aku mohon maaf. Aku benar-benar jerah. Ampuni aku Mahapati.
Gajah Enggon kini menggeleng. Alasan mana yang kau miliki untuk kau meminta maaf kali ini, Rogamas? Emban Ragaweni tidak memiliki alasan itu. Pembicaraan Mahapati Gajah Enggon dan pesakitan di depannya terhenti ketika Prabu Putri yang dikawal ketat diiring luberan lautan manusia itu berjubel tiba. Prabu Putri Kusumawardhani dan juga kerabat Bahom Narendra Sabta Prabu yang juga diiringi oleh Sang Mancanagari Laksamana Nala dan Wreda Mantri Empu Tanding telah memasuki ruang kalangan yang dibuat. Sementara para prajurit di bawah kendali Senopati Dipo Manguri memperkuat pagar betis itu amat rapat. Dengan sekuat tenaga, para prajurit yang berada dalam kendalinya mencoba menahan orang-orang yang ingin mendekat. Dengan ayunan langkah kaki yang berat dan perlahan, Kusumawardhani mendekat ke arah Emban Ragaweni. Perempuan yang berusaha menahan dirinya agar jangan sampai pingsan itu kini menatap wajah Sri Sudewi berharap akan memperoleh pertolongannya. Namun tidak sepatah kata pun kini keluar dari mulut Sri Sudewi yang merasa kecewa pada tindakannya. Gusti Putri, hamba mohon ampun. Hamba benar-benar mohon ampun, Gusti. Kata Emban Ragaweni yang berusaha keras menyelamatkan diri sampai titik darah penghabisannya. Kusumawardhani kini lebih mendekat. Di mana suamiku? Tanya Kusumawardhani. Emban Ragaweni tidak bisa menjawabnya. Dalam keadaan yang demikian, ketika Dewa Kematian akan mencabut nyawanya, penyesalan itu muncul dan meluap dengan derasnya. Begitulah penyesalan. Mohon maaf, Gusti Putri. Keberadaan suami Gusti Putri telah diketahui dan para prajurit kini sedang membebaskannya. Gajah Enggon kini yang datang menjawab. Kusumawardhani mengangguk setengah termangu. Matanya nanar memandang surya yang semakin rendah di arah barat. Keadaan suaminya adalah bagian yang paling menyedihkan hatinya, yang kemudian menyebabkan ia tidak merasa ragu untuk benar-benar mengganjar hukuman mati. Tunggu apa lagi? Laksanakan hukuman mati itu, dan aku akan melihatnya secara langsung. Perintah itu ternyata menyebabkan Mahapati Gajah Enggon bingung. Dengan rasa aneh, ia memandangi 4 ekor kuda yang telah disiapkan. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya sejak keluar dari Balai Manguntur. Jenis hukuman mati yang mana yang harus diberikan pada emban itu? Ditarik 4 ekor kuda yang masing-masing berlari berlawanan arah. Haruskah hukuman yang amat tidak berperi kemanusiaan itu dilakukan? Mohon maaf, Gusti. Hamba mohon petunjuk. Hukuman mati macam apa yang harus diberikan kepada Ragaweni? Tanya Gajah Enggon. Kusumawardhani memandang ibunya yang bingung, memandang neneknya yang kini juga tidak kalah bingung. Aku serahkan pada paman untuk memutuskan hukuman mati yang mana yang akan digunakan. Ditarik menggunakan kuda, dipenggal kepalanya, atau diranjap anak panah. Semua terserah paman. Mahapati Gajah Enggon kini mengangguk. Sebelum hukuman mati kulaksanakan, mungkin ada yang akan kau sampaikan pada kesempatan terakhirmu, yaitu Menggong Rogamas. Dengan tangan yang gemetar, Emban Ragaweni kini menyembah. Mohon ampun, Gusti. Bila hamba diperkenankan untuk memperbaiki diri, maka akan hamba lakukan. Itulah sebabnya
Meskipun betapa besar kesalahan yang hamba lakukan, hamba mohon ampun, Gusti. Kusuma Wardani kini memandangi bekas emban pengasuhnya itu dengan amat larut. Beri aku sebuah alasan. Mengapa aku harus mengampunimu, Nyai Tumenggung Rogamas? Tanya Kusuma Wardani. Emban Ragaweni kini menyembah. Hamba sedang hamil, Gusti. Hamba sedang hamil. Kusuma Wardani yang terkejut itu kemudian membeku. Untuk beberapa saat Kusuma Wardani terbungkam seolah mulutnya sedang penuh dan berjejal hingga menyebabkan tidak mampu berbicara. Jadi kau hamil? Emban Ragaweni kini mengangguk, tangannya kembali menyembah. Kenapa aku harus memberikan ampunan karena kehamilanmu? Apa kau sudah lupa ketika kau memberiku minuman yang telah menyebabkan aku kehilangan anakku? Emban Ragaweni kini tidak bisa menjawabnya. Namun bagi Prabu Putri Kusuma Wardani bukanlah persoalan sepele apa yang baru saja didengarnya. Adalah bukan persoalan yang mudah mengabaikan saat mendengar emban yang akan dijatuhi hukuman mati itu sedang hamil. Hal itu menyudutkannya pada wilayah Malakama. Mana yang harus ditegakkan, Sabdo Pandito Ratu atau rasa kemanusiaan? Apa yang harus aku lakukan? Desis Prabu Putri itu dengan leher yang serasa tercekik. Prabu Putri Kusuma Wardani merasa alasan yang diajukan Emban Ragaweni itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Menjatuhkan perintah menghukum mati Emban Ragaweni sama sekali tidak ada keraguan dalam hatinya. Semua alasan telah tersaji dengan sangat kuat. Kejahatannya berada di balik rencana pembunuhan yang gagal pada Garwo Anem Biniaji. Kejahatannya yang berada di belakang penculikan dan juga penyiksaan yang kelewatan yang telah dialami suaminya. Juga dugaan yang sangat kuat ia berada di balik sakit yang diderita oleh Gusti Prabu. Ditambah yang paling menyakitkan telah menggugurkan kandungannya. Semua alasan itu sangat cukup untuk mengganjarnya hukuman mati. Namun menghukum mati perempuan yang sedang hamil? Bagaimana Gusti Putri? Tanya Mahapati Gajah Enggon. Perhatian kini terpusat dan butuh penantian. Semua orang menunggu keputusan macam apa yang akan diberikan oleh Prabu Putri Kusuma Wardani. Hukum mati saja Emban Keparat itu. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Kusuma Wardani kini berbalik. Benar, hukum mati saja, jangan diampuni. Ucapan itu menjadi sebuah pancing yang merangsang teriakan yang lain. Suara yang menyuarakan kehendak yang senada. Orang-orang yang gemas itu merasa tidak sabar untuk melihat bagaimana perempuan yang dianggap sangat jahat itu segera dihukum mati dengan diseret oleh 4 ekor kuda. Serahkan saja pada kami. Kita akan buat nasibnya seperti dia, Halayuda. Timpal yang lain lagi. Kusuma Wardani menggeleng atas nama rasa kecewanya. Menghukum mati Emban Ragaweni tidak ada keraguan secuil pun untuk melakukannya. Namun meringkus nyawa perempuan itu di saat ia sedang hamil tidak mungkin ia lakukan. Semua orang kini melihat kebimbangan itu. Dyah Nirtaja Rajasa Dwi Teswari kemudian mendekat dan mencuri perhatiannya. Kusuma Wardani, kalau kau merasa bimbang untuk mengambil keputusan, biarkan Wikramawardhana yang akan melakukannya atas namamu. Kata perempuan itu. Kusuma Wardani memandang bibinya dengan amat tajam sambil mencoba membayangkan
wajah lain yang bersembunyi di belakang topeng yang dikenakannya. Apa arti biarlah Wikramawardhana yang akan mengambil keputusan itu selain agar segera dilakukan pelimpahan? Ayo Kusumawardhani, segera serahkan kekuasaanmu pada adikmu. Kalau kau merasa ragu untuk mengambil keputusan, adikmu yang akan melakukannya untukmu, kata Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari. Namun tiba-tiba kerumunan orang itu menyibak. Biarkan Kusumawardhani sendiri yang akan mengambil keputusannya, kata Prabu Hayam Wuruk yang muncul dengan tiba-tiba. Terlonjak kini Kusumawardhani ketika melihat kemunculan dari rombongan. Demikianlah sekelumit kisah perjalanan Kusumawardhani yang kemudian terseret dalam hiruk pikuknya tarik ulur kekuasaan Mojopahit dalam buku yang berjudul Menak Jinggo dan Sekar Kedaton karya Langit Kresna Haryadi. Gejolak-gejolak inilah yang kemudian menjadi pembuka bagi geger perang Parekrek. Terima kasih untuk sederek-sederek yang telah berpartisipasi aktif dalam serial-serial kami. Silakan subscribe dan like jika panjenengan berkenan. Sampai jumpa pada serial-serial selanjutnya. Matur nuwun.